Saat ini tim telusur sedang berada di kawasan Jakarta Pusat. Dan sekarang tim telusur berkesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai penata rambut dan perias pengantin. Ibu Heni adalah seorang perias pengantin yang sudah berprofesi selama hampir 15 tahun pada saat dia bekerja sebagai seorang perias pengantin. Mulai dari bertemu dengan sosok temannya yang sudah lama meninggal, yang meminta dirias pada saat dirinya ingin melakukan resepsi pernikahan. Bahkan, kejadian ini bukan cuma sekali dialami oleh Ibu Heni. Dan sekarang, mari kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Halo Mbak selamat malam Mbak Eni. Malam. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak ya? Baik. Mbak, boleh diperkenalkan dirinya dulu nggak Mbak? Nama saya Heni, saya asli Jakarta. Profesi saya tadinya perias pengantin, cuman udah gulung tikar. Jadi sekarang saya buka usaha potong rambut di rumah aja. Mbak Eni sudah berapa lama nih menggeluti profesi sebagai perias pengantin? Kira-kira hampir 15 tahun lebih. Awalnya bisa terjun ke dunia rias pengantin nih. Mbak Heni keahliannya ini didapat dari mana nih? Keahlian didapat dari orang tua. Terus senang melihat orang tua akhirnya ikut-ikut kursus. Jadi sampai sekarang. Biasanya nih Mbak Heni kalau untuk ngerias pengantin gini nih, hanya di Jakarta atau pernah sampai keluar kota? Jauh-jauh pernah, tapi itu kalau orang dekat aja ya. Paling jauh daerah Kerawang, Parung, tapi paling jauh ya Kerawang. Kalau boleh tahu nih, kenapa alasannya Mbak Heni bisa sampai gulung tikar nih usaha rias pengantinnya nih? Itu saat pandemi aja. Pandemi 2 tahun itu udah nggak ada sama sekali aktivitas buat rias pengantin, jadi udah dijual-jualin aja semua, jadi udah habis semua. Jadi cuma potong rambut aja. Oke, berarti Mbak Heni ini sempat mengalami yang namanya gulung tikar akibat pandemi yang melanda nih ya? Iya, itu pandemi yang melanda. Oke, berarti pada saat pandemi ini udah bener-bener totalnya tuh nggak ada pemasukan yang masuk sama sekali ya, jadi cuma potong rambut aja. Mbak Heni, saat ini kan Mbak Heni buka salon di rumah nih. Ada jasa apa lagi nih selain mangkas rambut nih? Rambut. Paling saya pemasangan eyelash, terus pembuatan parcel pengantin itu masih bisa terima. Itu kalau itu kan masih maksudnya nggak terlalu banyak makan biaya, karena kan udah pengantin udah habis semua, jadinya tinggal itu aja. Oke, berarti memang untuk saat ini Mbak Heni hanya fokus ke potong rambut, eyelash, sama pembuatan parcel pengantin aja. Oh, parcel untuk seserahan ya biasanya? Iya betul. Jadi pengantin yang untuk seserahan para yang laki saya bisa buatin. Banyak yang datang ke rumah juga buat ngerias pengantin. Dari jauh dari dekat juga udah banyak sih. Baju-bajunya juga semua lengkap, semua peralatan-peralatan rias pengantin, semua itu udah juga lengkap. Tapi sejak pandemi ini, sejak pandemi melanda ini sama sekali nggak ada yang merias pengantin, sama sekali nggak ada yang ngundang-ngundang untuk rias pengantin itu. Jadi sampai semua yang buat rias itu udah saya jual-jualin semua karena udah burung tikar kan, udah habis semua, sama sekali nggak ada, jadi udah habis dijual semua. Mbak Heni, kalau untuk salonnya nih, Mbak Heni tuh mulai buka sampai tutup tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Saya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Biasanya tuh kalau ramainya itu menjelang sore. Kalau sore itu udah orang pulang kerja baru pada datang, namanya potong rambut ya, paling 1-2 aja sehari gitu. Itu rame-ramenya biasanya bulan puasa. Kalau bulan puasa menuju lebaran itu baru rame. Kalau hari biasa nggak terlalu banyak yang potong rambut. Awal ngerintis itu ikut-ikut lihat teman mama gitu kan, ada teman mama, ada yang nggak ada yang bantu gitu kan, jadi coba-coba ikut, terus akhirnya teman ada nikah tetangga deket gitu, coba-coba akhirnya beranikan diri, coba-coba buat merias gitu, akhirnya kursus, terus coba-coba akhirnya bisa buka sendiri gitu.
Mbak ini punya nggak sih pengalaman mistis pada saat Mbak ini merias pengantin nih? Banyak sih, cuman yang paling saya ingat itu saat saya diundang rias pengantin ke daerah, kalau nggak salah daerah Ciputat gitu ya, sampai di tempat rumahnya itu ternyata orang yang mengundang saya itu sudah meninggal. Kira-kira pengalaman mistis apa sih yang pernah Mbak alami nih, Mbak? Teman sekolah juga kan, teman sekolah SD gitu. Dia udah pindah ke Kerawang, dia mau nikah, jadi dia ngajak saya untuk merias wajahnya di hari pengantinnya nanti. Datang dia ke rumah, terus bikin perjanjian segala macam sama saya. Pas dia sebulan mau nikah, nggak lama dia udah sebulan itu kan, singkat ceritanya, dia jemput saya. Jalan kan, di perjalanan itu ternyata di daerah Kerawangnya itu masih di perdesaan banget gitu kan, Mas. Jadi dari rumah itu masih jaraknya jauh gitu kan, jauh banget ya pokoknya jaraknya ya. Pas maghrib itu sampai di situ udah rapi-rapi, saya udah makan, saya duduk-duduk di teras. Sampai saya duduk-duduk itu tiba-tiba si teman saya si Nur ini nih, Mas, keluar. Saya mau manggil, nggak sempat manggil karena tiba-tiba dia tuh ngacak rambut gitu kan, narik rambut sampai teriakan kenceng gitu, sampai semua orang itu ngelihat ke arah dia, matanya itu udah putih semua gitu, temennya nggak kelihatan gitu, Mas. Saya sendiri kaget, yang bikin paniknya itu dia ngacak-ngacak itu bangku-bangku itu semua ditendangin. Akhirnya karena dia ini dipegangin sama anak-anak muda yang pada bantu-bantuin itu kan, pegangin terus dibawa masuk ke dalam rumah. Saya ikut masuk tuh ke dalam rumah gitu kan, karena saya juga panik, kenapa nih teman saya gitu ya, kok tiba-tiba teriak-teriakan gitu. Saya kan nggak pernah ngeliat kejadian seperti kayak gitu kan. Udah hening tuh tiba-tiba terdengar suara perempuan gitu, kenceng gitu suaranya kan. Saya pikir itu cuma saya doang yang dengar, Mas. Ternyata itu yang denger hampir di seluruh yang ada di ruangan itu denger gitu. Sampai itu ada bapak-bapak yang ajan gitu kan. Nah, selesai ajan itu tiba-tiba tuh si Nur itu bangun gitu ya. Bangun sambil ngomong, saya mau bawa dia, saya mau bunuh dia gitu. Tuh yang bikin saya kaget itu ide hidungnya itu keluar darah. Akhirnya ada yang berinisiatif buat manggil Pak Ustadz gitu. Enggak lama setelah itu datang tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kayak baca-baca ayat kursi segala macem gitu, sambil dipegang palanya gitu kan. Tenang tuh dia, tenang. Terus dia udah tenang, lemes terus akhirnya udah dibawa tidur dulu kan, udah mulai normal lagi deh, udah mulai pasang-pasang tenda lagi, udah mulai rapi-rapi lagi. Udah malam saya masuk tuh kamar Nur kan, tidur dalam. Saya ngobrol-ngobrol gitu kan sama Nur, nanya sama Nur gitu ya, kenapa kok bisa kejadian dia kerasukan kayak tadi gitu kan. Dia cerita sama saya kalau dia itu berapa hari yang lalu dia nerima SMS dari mantan pacar calon suaminya gitu kan. Perempuan itu ngancem kalau dia jadi kawin sama calon suaminya itu dia akan dibunuh gitu kan. Akhirnya saya tenangin, saya kasih nasehatin biar dia lebih tenang, karena kan ini acara nikahnya tinggal besok aja kan. Itu saya serang ngobrol-ngobrol, dia tidur kan. Malam-malam udah tengah malam gitu tiba-tiba kan saya bangun gitu, termasuk bangun. Pas saya bangun itu posisi saya berbalik ke arah si Nur gitu kan. Si Nurnya itu tiba-tiba diapit sama pocong sama kuntilanak gitu sebelahnya gitu kan. Sebelah gitu. Nur ada di posisi tengah-tengah gitu. Antara sadar atau enggak, itu bener atau enggak gitu kan. Saya juga nggak bingung gitu kan. Sampai saya balik 2 kali balik itu ternyata itu memang benar, si Nurnya itu diapit sama pocong sampai kuntilanak gitu kan. Akhirnya saya selimutan itu kan, saya selimutan. Saya paksa untuk tidur karena saya udah ngeri gitu kan ngelihat kejadian itu, udah takut banget. Kalau besoknya saya bangun jam 5 pas gitu kan, saya baru mulai siap-siapin untuk merias si Nur kan. Saat saya mau rias Nur gitu kan, masuk tuh kamarnya kan luas gitu ya. Itu di pojok rumahnya itu ada kayak sajian gitu kan, ada makanan, minuman gitu. Tuh pas saya lagi merias gitu, pakai lagi dandanin si Nur gitu. Itu posisinya saya nengok ke kaca, itu kan mantul ke pojok yang ada sajian itu. Tuh saya lihat di situ ada anak kecil, Mas. Anak kecil telanjang gitu, lagi sambil makan gitu, makan minum. Dia ngelihat ke arah saya gitu. Saya kaget kan, tapi saya nggak bisa ngomong karena saya juga nggak bisa bikin panik teman saya juga kan saat hari haknya. Terus akhirnya
Udah saya diem aja gitu kan, saya nggak ngomong apa-apa, udah saya diem aja. Pas sudah selesai make up dia kan, udah selesai nih semua, udah selesai make up, kami ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol sambil nungguin pengantin pria datang kan, ngobrol-ngobrol dulu, terus cerita-cerita gitu kan, cerita masa dulu sekolah gitu. Tiba-tiba tuh Nur bangun, terus hidung sama mulutnya itu netes darah gitu kan, kaget semua, ibunya juga kaget, saya juga kaget itu, tapi ibunya nenangin tuh supaya jangan rame gitu, karena kan tamu-tamu di luar udah banyak gitu ya. Jadinya akhirnya kita nanganin sendiri gitu Mas. Akhirnya kita bersihin mukanya, lapin, saya dandanin lagi dari awal. Saya bersihin hidungnya gitu, mulutnya udah dibersihin. Saya hias lagi, saya rapiin lagi mukanya. Ibunya teman saya itu panggil Pak Ustadz gitu kan. Itu diobatin, palanya dipegang kayak kejadian kemarin gitu kan, dipegang palanya, dibaca-bacain gitu. Itu saya lihat itu selesai dibacain gitu Pak Ustadz gitu, itu keluar asap gitu dari palanya ya, keluar asap dari palanya. Itu kejadian cepat gitu kayaknya, langsung hilang gitu asapnya gitu kan. Kaget kan saya, tapi udah diem aja gitu kan. Terus acara udah mulai kan, suami udah mulai datang, akhirnya si Nur tuh saya bawa ke depan. Saya tuntun ke depan. Pas saya keluar ke depan, itu Pak Ustadznya masuk ke dalam sama bapaknya teman saya itu masuk ke dalam. Saya kurang tahu deh apa dilakuinnya dia berdua kan. Yang pasti pintunya dikunci gitu kan. Selesai acaranya sampai ijab kabul selesai. Semua tenang, gak ada kejadian apa-apa tuh Mas. Tenang semua, udah gak ada apa-apa lagi. Sampai hasil acara resepsi malamnya kan. Resepsi malam selesai semua sampai jam 10 malam kan. Sampai pengantin pria sama si Nur juga udah masuk ke kamar. Saya nunggu tuh suami saya datang gitu kan. Emang niat saya sih, saya itu nginep cuma sehari doang Mas. Jadi hari keduanya tuh harus saya pulang gitu kan. Jadinya pas hari kedua itu saya pulang karena suami saya udah datang gitu kan, udah siap-siap mau pulang. Tapi dari pihak teman saya itu melarang gitu jangan pulang karena kejadian itu situasi udah malam kan, udah malam bener. Katanya udah nggak usah pulang aja Hen, soalnya udah malam gitu kan. Ya udah akhirnya saya sama suami saya nginep lagi karena di rumah si Nur itu udah rame keluarganya kan Mas, udah rame keluarganya. Akhirnya saya diajak nginep di rumah saudaranya si Nur gitu kan, teman saya. Nginep tuh saya di rumah, tapi nggak jauh sih dari rumah si Nurnya, nggak jauh, nginep di situ. Terus saya tidur di ruang tamu gitu kan, pakai karpet, pakai selimut gitu kan. Terus saya tidur tuh sama suami saya di situ. Pas saya tidur gitu ya, malam-malam tuh tengah malam juga gitu, itu saya mimpi gitu Mas, gitu kan. Teman saya itu pakai gaun pengantin, mukanya itu ceria, tersenyum ke arah saya. Di sebelahnya ada suaminya sama, pakaiannya pengantin juga, terus dia tersenyum juga sama saya gitu. Nggak ngomong apa-apa, cuma diem, tapi kayaknya seakan-akan dia mau berbicara gitu, mau ngomong gitu, tapi diem aja gitu. Terus pagi-paginya saya bangun gitu ya, itu bangun saya cerita gitu guys, saya sempat cerita sama suami saya gitu. Cuman saya pikir itu cuma mimpi biasa gitu kan, mimpi biasa aja gitu udah. Dan itu akhirnya saya pagi-pagi kembali ke rumah si Nur kan, untuk pamitan pulang kan ke Jakarta. Akhirnya saya izin sama bapaknya, sama ibunya gitu kan, sama semua yang ada di situ gitu kan. Terus terakhir saya pamitan sama si Nur, saya pulang dulu ya, nanti kapan-kapan kalau saya sempat saya kemari. Terus Nur juga tiba-tiba peluk saya gitu kan, dia peluknya kenceng gitu, terus dia ngeberisikin gitu ke saya gitu, Hen, terima kasih ya udah bantu acara saya udah sampai selesai. Dia ngomong ntar kapan-kapan kemari ya, main lagi gitu, dia bilang gitu sama saya. Dia itu saya pulang tuh ke Jakarta. Setelah berapa hari kemudian kalau nggak salah ya, tiba-tiba teman saya tuh nelfon, teman saya itu juga teman sekolah juga telepon, terus ngabarin Nur sama suaminya meninggal, dia bilang gitu kan. Kaget dong. Saya ngobrol tuh sama suami saya, ngomong. Hasilnya malam itu juga saya kembali ke Kerawang gitu kan. Sampai di Kerawang saya ketemu ibunya, terus saya tanya kejadiannya gimana. Ibunya bilang kejadiannya dia ketabrak, suaminya meninggal di tempat gitu Mas, si Nur sempat dibawa ke rumah sakit, terus meninggalnya di sana di rumah sakit jadinya. Jadi yang meninggal di tempat itu suaminya. Selesai saya ngikuti pemakaman dia, selesai semuanya, pokoknya selesai membantuin segala macam kan.
Akhirnya saya balikan ke Jakarta Mas sama suami saya. Sampai Jakarta itu juga saya masih kepikiran gitu Mas, masih kepikiran tentang mimpi sama tentang saat saya pulang itu kenapa dia nggak mau itu kan, nggak mau lepasin saya gitu. Saya kepikiran, oh berarti mimpi saya itu seakan-akan dia pamitan gitu, pamitan dia mau pergi gitu kan, mau pergi dari dunia ini gitu, mau meninggal gitu kan. Terus saat saya mau pulang itu dia meluk saya yakin tuh dia seakan-akan dia mau ngucapin kalau nanti saya ke situ lagi tuh saya bukan untuk ngebantuin dia ke pernikahan kemarin kan, maksudnya saya harus balik ke situ lagi, ternyata buat melihat dia meninggal gitu, melihat dia tuh udah meninggal gitu kan. Nah, akhirnya saya bisa nebak gitu kalau mimpi ketemu dia jadi pengantin itu ya kejadiannya bakalan seperti itu, cuman karena saya kepikiran seperti itu jadinya ya udah itu sih pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain gitu kan, sampai kapanpun nggak bisa dilupain gitu. Mbak Eni, kejadian itu berarti terjadi di daerah Karawang ya Pak? Iya betul. Dan saya mau sedikit nanya nih, menurut Mbak Eni, meninggalnya si Nur ini ada sangkut pautnya nggak sih sama kejadian ancaman dia yang dilakukan oleh mantan pacarnya Mantan pacar suaminya Nur ini? Kalau menurut saya ada itu kayaknya larinya itu ke arah situ gitu kayaknya. Kalau menurut saya gitu ya, tapi kan kalau menurut orang awam nggak tahu juga deh. Jadi menurut saya tuh arahnya pasti ke situ gitu. Mbak Eni, masih ada nggak sih kejadian-kejadian mistis yang Mbak Eni alamin pada saat Mbak Eni ini merias pengantin? Saya itu pernah ya diajak temen juga. Jadi dia yang merias gitu kan, saya cuman ngebantuin gitu jadi pengganti buat ngerias pagar ayu gitu. Cuman pernikahan itu diadain di sebuah gedung. Kayak saya perhatiin tuh gedungnya itu memang kayaknya udah agak lama gitu, agak tua. Cuman ya udah saya nggak pikir ke situ kan, emang niatnya mau dandanin orang, mau merias pengantin gitu. Udah sampai di situ kan ada tuh tempatnya untuk untuk merias itu kan ada beda tempatnya kan. Tempat rias pengantin itu berseberangan sama persemanan, sebelah sananya persemanan kita satu ruangan ini untuk merias gitu kan, merias pengantin, untuk merias anak-anak yang lain gitu kan. Kira-kira udah hampir 1 jam kami merias gitu kan, udah pada rapi semua, udah selesai. Saya keluar dari pintu itu, saya lihat itu di pojokan prasmanan itu, pada prasmanan itu ada perempuan, bajunya panjang gitu, panjang nutupin kaki, rambutnya acak-acakan gitu, bau tanah itu, bau tanah kuburan. Jadi itu dia tuh jalannya kayak ngais gitu, jalannya ngais, atau mau ke toilet gitu kan, nggak bisa ngomong apa-apa, diem cuma ngeliatin aja. Itu cewek lewatin depan saya gitu, dia sambil nunduk gitu ngelewatin. Nah pas sampai toilet tiba-tiba dia hilang. Di situ saya udah nggak bisa ngomong apa-apa kan, cuman kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, diem. Udah berapa detik kemudian baru sadar gitu, ternyata perempuan itu bukan manusia gitu. Jadi udah saya di situ jadi nggak jadi ke toilet, nggak jadi ngapa-ngapain, jadi udah balik lagi ke tempat rias teman saya lagi, tempat kamar itu lagi gitu. Jadi kejadian yang Mbak Eni alami itu berlokasi di sebuah gedung ya Mbak ya? Iya betul. Dimana pada saat kejadian ini Mbak Eni sedang membantu teman Mbak Eni yang merias pengantin. Oke. Kalau untuk sosoknya nih Mbak, mukanya terlihat jelas nggak sih pada saat Mbak Eni ngeliat gitu? Enggak, karena dia cuma nunduk aja, kayak nunduk ngeliatin ubin aja. Jadi dia nggak nengok, udah nunduk aja gitu. Rambutnya nutupin rambut gitu. Jadi saya nggak bisa lihat mukanya gitu, sempat lihat mukanya. Kalau untuk kejadiannya itu jam berapa kira-kira? Kalau nggak salah kira-kira jam 10 pagi. Berarti memang masih pagi ya? Masih pagi. Mbak Eni, itu kan kejadian pada saat Mbak Eni merias pengantin ya? Iya betul. Dan sekarang nih profesi Mbak Eni sekarang sudah menjadi berubah nih. Pangkas rambut di rumah sendiri ya Mbak ya? Iya. Selama di sini nih, selama pangkas rambut nih, pernah ada kejadian-kejadian yang serupa nggak sih? Ada sih kejadian, itu belum lama sih kejadiannya, kira-kira 3 bulan yang lalu gitu Mas. Jadi tetangga saya itu
perempuan ya, perempuan potong rambut di sini. Terus sambil motong gitu kan, sambil motong dia ngobrol-ngobrol sama saya gitu. Terus dia nyeletuk gitu kan, hidup itu nggak bisa ditebak ya, kadang-kadang kita hidup besok meninggal gitu, besok mati tiba-tiba gitu, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, apaan sih ngomongin orang mati gitu kan. Terus dia ngomongin, tenang aja Mbak ini katanya, kalau saya duluan yang meninggal kata dia gitu kan, nanti juga saya kemari gitu, maksudnya bakalan main kemari, dia bilang gitu. Terus kata saya gini, apaan sih ngomongin meninggalmu, orang masih hidup ngomongin meninggal, jangan bikin takut, sambil ketawa-tawa gitu kan, ketawa-tawa. Memang omongan dia tuh selalu menjurus ke orang meninggal gitu kan, meninggal mulu. Beberapa hari kemudian tuh dia tuh sakit gitu kan, saya dengar kabar dia meninggal kan. Itu kejadiannya gini, jadi pas malam-malam itu rapi-rapi gitu kan, udah rapi-rapi, bekas orang potong-potong rambut tuh saya udah rapi-rapiin, udah bersih-bersihin. Terus udah tutup itu salonnya udah mesti tutup. Saya juga udah rapi, udah naik ke atas, udah ngobrol-ngobrol sama suami di atas tuh. Tiba-tiba tuh kayak ada dengar suara manggil gitu Mas, manggil saya. Hen gitu. Hen, saya datang. Saya nanya sama suami saya kan, nanya, Mas itu suara siapa gitu kan. Terus kata dia, kayaknya suara almarhum, dia bilang gitu kan. Dia bilang, ada aja gitu kan, masa iya orang udah meninggal bisa ini gitu kan. Terus manggil lagi, Hen gitu. Akhirnya karena curiga gitu kan, akhirnya saya sama suami beranikan diri turun. Pas buka pintu emang nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Pas saya lihat tuh keadaannya emang udah sepi gitu kan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tutup lagi, saya naik ke atas lagi. Itu berapa menit kemudian saya naik, dia manggil lagi gitu kan. Udah karena takut gitu kan, udah saya diemin aja jadinya, nggak turun lagi, udah biarin aja gitu jadinya, nggak dilihat lagi gitu. Tapi Mbak Eni yakin nggak kalau suara yang manggil Mbak Eni berkali-kali ini memang suara teman Mbak Eni yang sudah meninggal ini? Yakin, karena kan dia motong rambut selalu di sini. Walaupun dia nggak motong rambut, kadang kalau ketemu juga suka ngobrol gitu kan, suka ngobrol sama saya. Jadi saya udah kenal banget suara dia, udah khas banget suaranya gitu. Oke, mungkin dia mau menepati janjinya nih Mbak Eni, ya, karena pada saat lagi bercanda pernah lagi tukang bercanda, ngomong. tenang ya, nanti kalau misalnya gue meninggal, gue bakalan lagi ke sini. Gitu. Oke. Jadi sempat nyeletuk kayak gitu kan. Makanya langsung inget omongan dia yang kemarin itu, langsung pas dia ketika kali manggil, udah nggak berani turun, saya juga udah nggak berani turun, suami juga nggak berani turun karena inget sama omongan dia yang kemarin itu. Gini ceritanya Mas, jadi saya kan di sini kan kontrak gitu ya, di sebelah rumah saya itu dulu tuh pernah ada satu keluarga gitu ya, dia ngontrak di situ di depan sebelahan rumah saya gitu, sebelah rumah saya. Anaknya itu deket sama saya kan, anaknya kan usianya 20 lebih gitu kan, suka kemana-mana ngobrol sama saya. Dia juga kadang-kadang suka disuruh ibunya ke pasar, bareng sama saya ke pasar, suka ngobrol. Pokoknya macam-macam deh, kadang-kadang dia juga suka ngobrol ke rumah, main kemari, suka gitu. Jadi dia udah deket gitu Mas ya. Lama itu dia pindah ke Ciputat, daerah Ciputat gitu kan. Pindah ke Ciputat, pokoknya semua keluarganya semua pindah ke sana gitu, ke Ciputat. Alasannya nggak tahu, saya kurang tahu ya kenapa pindah. Tiba-tiba nih malam-malam nih Mas, ada ngetok pintu gitu kan. Saya buka kan pintunya. Pas saya buka, itu saya lihat ada perempuan ngebelakangin saya gitu kan, madep sana. Tapi saya tahu itu Ida gitu, teman yang pernah tinggal di sini. Saya panggil kan, Ida bukan gitu kan. Dia nengok ke saya. Pas dia nengok, saya bilang gini, sini masuk aja ke dalam gitu kan. Udah lama kan nggak ketemu, seneng kan didatengin teman tetangga, udah lama. Terus masuk, tapi dia nggak mau masuk, dia cuma di depan pintu aja, cuma dia ngomong gini doang, nggak usah masuk deh, katanya, saya sebenteran doang gitu kan, karena saya tungguin orang, dibilang gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Emang ada perlu apa gitu kan, udah lama nggak ketemu, baru ketemu lagi. Dia bilang 2 minggu nanti menikah gitu kan, mau ngajain resepsi pernikahan. Terus bisa nggak dandanin saya gitu, rias saya gitu kan, riasin saya bisa nggak Mbak Eni, katanya. Oh bisa deh, kata gitu kan, saya bilang gitu, karena kan nggak ada emang kebetulan lagi nggak ada yang barengan gitu kan. Terus dia ngasih alamat rumahnya lengkap, minum dulu atau gimana gitu kan, nggak enak kan, namanya udah lama ya, minum dulu katanya. Terus dia bilang, nggak usah deh Mbak Eni, katanya, soalnya saya tungguin gitu, ditungguin depan deh, kata dia bilang gitu kan.
Saya pikir ditungguin sama calon suaminya kan, karena terburu-buru mungkin gitu kan. Memang kejadiannya kan dia kemarin malam-malam kan, kira-kira jam 10 malam dah. Mungkin aku pikir gini, oh ya udah deh, mungkin dia memang terburu-buru gitu kan, mau nganterin undangan kemana gitu atau kemana lagi. 2 minggu kemudian terus akhirnya saya kan ke rumah dia kan, ke rumah dia di Ciputat, saya ngikutin alamat rumahnya dia kan. Terus saya tanya sama orang nih, alamat ini di mana gitu, alamat ini di mana gitu kan. Pas saya udah mau sampai rumahnya tuh tiba-tiba tuh bapaknya keluar gitu kan. Bapaknya kan kenal sama saya kan, masih ingat kan. Terus ngomongin, ini gitu, ngapain gitu, kemari tumben gitu kan. Dia bilang gitu, bisa sampai sini gitu. Dia kan bingung juga, kalau tadi saya bisa sampai situ gitu kan. Iya, saya kan kemarin disuruh sama Ida gitu kan, karena katanya dia mau nikah, saya disuruh ngerias dia gitu. Kaget dong bapaknya kan, kaget. Tiba-tiba saya diseret ke dalam rumahnya, masuk gitu, ayo masuk dulu, masuk gitu. Pas saya masuk tuh bapaknya kayak mimik mukanya berubah kayak mau nangis gitu. Terus tiba-tiba ibunya keluar kan dari pintu gitu kan, dari arah dapur gitu mah. Terus dia kaget gitu kan, ini gitu, ada berita apa gitu kan, tiba-tiba kemari gitu kan. Dia bilang gitu, saya cerita juga sama ibunya kalau saya disuruh ngerias pengantin Ida gitu, saya cerita. Terus ibunya ngeluar air mata juga, terus nangis gitu kan, nangis. Makin bingung kok bapaknya nangis, ibunya nangis gitu. Cuman saya nggak berani ngomong apa-apa, diem aja. Terus sampai saya biarin dulu dia nangis sampai dia udah selesai kan, selesai nangis. Baru tuh ibunya ngomong kalau 8 bulan yang lalu gitu kan, 8 bulan yang lalu tuh Ida ini tabrakan, dibilang gitu kan. Tabrakan terus meninggal, dibilang gitu. Pas dicerita itu kan, cerita meninggal itu ke saya juga gemeteran gitu ibu ceritanya kan. Terus kata saya gini, ini serius ibu? Oh deh, iya benar katanya gitu, dia meninggal 8 bulan yang lalu, dibilang gitu. Kok bisa gitu ya, maksudnya dia udah meninggal 2 minggu yang lalu ke rumah saya gitu bu, kok bisa bu 2 minggu yang lalu dia ke rumah saya kira-kira jam 10 malam. Saya ceritain gitu kan ke ibunya, dia datang ke jam 10 malam, ngetok-ngetok pintu, terus dia bikin janji sama saya buat rias pengantin gitu kan. Terus ibunya inget terus dia cerita juga sama saya kalau emang sebenarnya nih si Ida ini mau nikah gitu kan, mau nikah. Terus dia pernah ngomong sama ibunya, dia itu maunya diriasi sama saya gitu, sama Mbak Heni katanya, biar bisa ketemu lagi, biar bisa deket gitu kan, kenal deket kan, pernah kenal deket. Ibunya ngomong mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan, jadinya dia ke rumah saya untuk ngebilangin juga kalau dia sebenarnya udah nggak ada gitu kan, buat nyampein juga. Saya juga di situ ada bingung juga kan, bingung kok bisa ya udah nggak ada, dia tiba-tiba ke rumah gitu. Jadi ibu cerita sama saya gitu kan, sambil nangis gitu cerita. Jadi dia tuh belum sempat nyetok undangan mas, dia udah kecelakaan duluan. Jadi suaminya selamat, dianya meninggal gitu kan, meninggal. Kejadian ibunya bilang kejadian kayak gitu. Saya dengernya juga kan jadi sedih kan, karena sedih nangis juga saya dengar ceritanya, karena nggak, antara percaya sama nggak percaya juga gitu kejadiannya. Soalnya saya langsung dia ke rumah ini gitu, nyamperin saya gitu. Mbak Eni, ini kejadian bisa dibilang memang aneh ya Mbak Eni ya. Iya. Jadi 2 minggu sebelumnya si almarhum Ida ini datang ke rumah untuk meminta diriasin sama Mbak Heni. Iya. Dan setelah Mbak Heni sampai lokasi menuju rumahnya, ternyata memang nggak ada tanda-tanda hajatan ya Mbak? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Berarti si Mbak Ida ini belum sempat nyetak undangan sudah meninggal ya Mbak ya? Iya betul. Berarti memang kejadian meninggalnya Mbak Ida ini sudah dekat menjelang pernikahan ya Mbak ya? Iya, berapa bulan dia sebelum menikah. Oh mungkin si Mbak Ida ini datang ke sini ingin mengasih tahu Mbak Heni bahwa Mbak Ida ini udah meninggal. Nggak ada, iya. Karena sebelumnya si Mbak Ida ini sempat cerita sama ibunya bahwa dia pengen pakai jasa Mbak ini untuk dirias ya Mbak? Iya, sebelum dia meninggal dia udah ngomong dulu sama ibunya. Gitu. Udah ngasih amanah kalau kata kita. Oke Mbak Eni, terima kasih banyak sebelumnya Mbak Eni sudah mau bercerita sama tim telusur tentang pengalaman Mbak Heni pada saat merias pengantin dan salonnya nih. Salonnya. Iya. Mbak Eni ini kan salonnya ada di daerah gang ya, masuk ke dalam gang gini nih. Kira-kira rame nggak sih kalau buka salon kayak gini? Kalau hari biasa 1-2 aja paling emang buka, paling rame-rame kalau mau menjelang lebaran gitu aja.
Oke Mbak ini, sebelum kita closing nih Mbak ini nih, boleh nggak sih dikasih tahu lokasi salonnya nih ada di mana nih? Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau mampir bisa langsung ke sini. Lokasinya di Tamburan 2, depan rumah sakit Pelni, masuk Tamburan 2. Posisinya nggak jauh dari kelurahan, cuman karena dalam gang gitu kan masuknya. Pokoknya nggak jadi kelurahan, terus ada dalam gang. Tinggal tanya aja, pokoknya orang tahu semua. Kalau untuk jasa merias pengantin nih, Mbak ini masih nerima jasa itu nggak sih? Sejak kejadian corona 2 tahun yang lalu itu udah nggak ada sama sekali jasa buat rias pengantin itu udah nggak ada. Jadi kalau semua untuk alat-alat tuh rusak semua kan, udah bertahun-tahun, udah hampir 2 tahun itu kan. Jadi pas udah corona itu udah nggak ada rias pengantin lagi, cuma ngelayanin salon aja. Tapi kalau misalnya nanti ada orang yang mau pakai jasa nih Mbak Heni nih, dan dia mau pakai alat makeup sendiri, bisa ya? Bisa dipertimbangin juga sih. Oke Mbak Heni, terima kasih banyak nih Mbak Heni sudah ngasih kesempatan buat tim telusur untuk mendengarkan pengalaman yang Mbak Heni alamin sekali lagi nih Mbak Heni. Kalau pesan-pesan nih untuk keluarga almarhum nih, mungkin nanti dia nonton gitu, Iya. pesannya apa nih Mbak? Pesannya untuk lebih sabar gitu ngadepin cobaan gitu kan, karena kan kita nggak tahu ya namanya kehidupan itu kan ada yang pergi, ada yang datang gitu aja. Jadi lebih sabar aja. Untuk teman-teman saya gitu ya, si Nur, saya doain semoga dia diterima di sisinya, terus amal ibadahnya diterima gitu ya. Semoga lebih lebih tenang di sana gitu. Untuk almarhum Ide juga saya doain supaya lebih tenang, amal ibadahnya diterima di sisi Allah gitu, lebih tenang dan husnul khotimah aja.